했지 계절을 겪고 너와 거리를 걷고 아주 Nah itu khususnya karena apa sih? Itu karena miom yang tinggi ya? Iya, itu karena pengaruh gadget. Wah, kayaknya ada pasien. Kalian bersiap-siap ya. Permisi, selamat datang di klinik mata. Silakan masuk. Selamat pagi. Terima kasih telah datang di klinik mata kami. Boleh silakan duduk. Baik Ibu, kalau boleh tahu yang akan diperiksa Ibu atau anak Ibu? Anak saya. Baik, untuk nama lengkap dan usianya berapa Ibu? Untuk nama anak saya Jiro, usianya 14 tahun. Nah, di sini sebelum pemeriksaan ke optometris, kami akan melakukan pendaftaran dan anamnesa terlebih dahulu. Anamnesa ini bertujuan untuk mengetahui keluhan utama yang anak Ibu alami. Ya, baik. Sebelumnya Ibu pernah ke klinik kami? Belum, ini pertama kalinya. Baik Ibu, boleh ceritakan keluhan utama yang anak Ibu rasakan? Baik, untuk akhir-akhir ini penglihatan anak saya terasa buram, terutama untuk melihat jauh. Apakah anak Ibu pernah mengalami mata perih, gatal, ataupun ada benda asing yang masuk ke mata? Tidak pernah sama sekali, hanya saja buram. Sebelumnya anak Ibu pernah memakai kacamata ataupun pernah menjalani operasi mata? Tidak pernah sama sekali. Baik Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Apakah ada riwayat keluarga yang berhubungan dengan mata minus, plus, ataupun silinder? Saya sendiri yang saya mengalami kelainan mata minus saat SMP. Baik Ibu, terima kasih. Informasi ini sangat membantu. Selanjutnya anak Ibu menunggu saja di ruang tunggu sampai optometris memanggil dan perawat Jun yang akan menemani pemeriksaan awal. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, semoga pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Ayo deh ikut saya ke ruangan pemeriksaan refraksi. Untuk ibunya tunggu di sini ya selama ada ruang pemeriksaan. Ya, baik. Selamat datang adik, ada yang bisa saya bantu? Dok, belakangan ini mata saya sering buram, apalagi kalau lihat papan tulis. Oh begitu, oke saya mengerti. Untuk keluhannya sudah dirasakan sejak kapan? Buramnya udah 2 minggu yang lalu. Awalnya sih cuma sekali buramnya, tapi makin sini makin sering buramnya. Apakah mengalami gejala lain seperti nyeri mata ataupun pusing dan mata berair? Nggak ada sih. Tapi mata saya suka kadang pegel di sekitar mata. Baik, apakah adik pernah menggunakan kacamata ataupun lensa kontak sebelumnya? Belum, saya belum pernah pakai kacamata ataupun lensa kontak. Tapi di keluarga kami mempunyai riwayat penyakit mata. Ibu saya bercerita, emang dari dulu ibu saya mempunyai minus tinggi sejak dari SMP. Itu penting untuk diketahui ya adik. Apakah adik sering menggunakan gadget ataupun membaca buku di ruangan yang gelap dalam waktu yang lama? Iya, saya sering main gadget hingga berjam-jam dong. Oh begitu. Nah, ini bisa mempengaruhi penglihatan adik ya. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui penyebabnya, kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan mata dan ketajaman visual ya. Untuk itu, boleh dokter saya dibantu untuk persiapan alatnya? Baik dok. Dok, apakah ini menyakitkan? Oh tidak adik, adik tenang saja ya. Ini hanya pemeriksaan sederhana. Jadi saya akan menghubungi adik tidak perlu takut. Baik, kasih saya kesalahan. Ya. Oke, mungkin boleh dimulai dengan pemeriksaan jarak pupil ya? Boleh. Sini ya. Maaf, ada sinyal yang mati.
sudah? Boleh digunakan adik? Ini pakainya di mana Bunda? Di dalam. Kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Silakan bersiap-siap. Adik, kami akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan untuk mengecek keadaan mata adik. Ini mungkin memakan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah adik bersedia? Siap, bersedia dok. Mari kita lakukan pemeriksaan dasar. Apakah huruf di depan terlihat lebih jelas? Boleh disebutkan? Itu tidak terlihat. Karena pasien visusnya hanya sampai 2/60, kita coba uji binhul ya. Binhul. Maaf adik, apakah objek di depan terlihat lebih jelas? Terlihat Boleh disebutkan? NB. Oke. Selanjutnya kita coba uji duochrome. Boleh objeknya? Ada objek di depan terlihat lebih jelas di merah atau di hijau? Lebih jelas di merah. Dari hasil duochrome ternyata adik ini menyebutkan lebih jelas di merah daripada di hijau. Kita lanjutkan pemeriksaan untuk mata miope ya. Boleh minus 1. Dokter Cha, bagaimana ya? Di sini pasien tidak bisa menunjukkan visus 1,0. Di sini hasilnya mata kanan -4 dan mata kiri 4,25. Tapi hanya di visus 0,7. Terus bagaimana ya? Dok Jin, bagaimana perkembangan pasien ini? Jadi hasilnya sepertinya pasien ini miopenya berkembang. Seharusnya diperiksakan dari dulu. Oke. Namun kami belum menemukan ukuran yang tepat. Bagaimana ya sebaiknya? Untuk pasien anak sepertinya tidak ada pemeriksaan lain karena mengingat usia anak ini memang masih dalam standar anak-anak. Jadi kita akan coba maksimalkan saja pemeriksaannya kemarin. Oke, itu masih belum maksimal ya? Iya. Coba kita ganti dengan tambahan lensa -1, -4. Bagaimana dengan sekarang? Ya itu lebih baik daripada yang tadi. Kita akan coba juga review. Tolong dokter Cha. Apakah kalimatnya lebih merah atau sama dulu? Sama. Jadi bagaimana dengan penglihatan saya dok? Apakah tidak ada cara lain? Dokter Cha, boleh panggilkan Ibu Jio. Kita akan sampaikan hasilnya supaya bersama-sama mendengar hasil dari penglihatan Jio. Baik dok. Mari Bu. Jadi bagaimana penglihatan anak saya dok? Ya, baik Bu. Memang ada beberapa langkah efektif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memang kami akan merekomendasikan kacamata untuk Jiho, dan lensa minus bisa memperbaiki penglihatan Jiho nantinya. Dan juga saya akan merekomendasikan lensa kontak ortokeratologi atau lensa ortoke di malam harinya jika Ibu berkenan. Lensa ortoke, apakah itu semacam lensa kontak dok? Benar. Jadi lensa ortoke ini merupakan salah satu lensa kontak khusus yang biasanya dipakai saat tidur, di mana salah satu fungsinya ini bisa membentuk tulang kornea sehingga nantinya bisa melihat dengan jelas kembali, dan harapannya mungkin Jiho bisa membantu memperlambat progres dari miopia atau
bertanggung jawabnya. Alhamdulillah saya sedikit lega, jadi Cimo tidak usah menggunakan kacamata setiap hari ya dok. Betul, walaupun memang beberapa pasien mungkin ada yang tidak cocok menggunakan lensa kontak ortokei, namun beberapa pasien di era modern ini ada yang bisa menyesuaikan dan memang cukup populer dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun dari hal itu juga kita akan tetap untuk memonitor perkembangan mata dari adik Jiho. Oh iya Ibu, dan selain itu mungkin adik Jiho lebih banyak berkegiatan di luar ruangan ya, karena menurut studi pun cahaya alami dapat mempengaruhi perkembangan dari miopia itu sendiri. Tutup. Iya, benar. Paparan sinar memang penting dan memang selain itu Jiho juga mungkin nantinya bisa menerapkan sistem 20-20-20 di mana ketika Jiho main gadget ya selama 20 menit itu bisa istirahat 20 detik untuk melihat objek di jarak 20 kaki ataupun 6 meter. Baik dokter, kami akan mengikuti semua rekomendasi dari dokter asalkan penglihatan Jiho tetap stabil. Jadi aku nggak buta kan dok? Tentu saja tidak. Dengan perawatan yang efektif dan mungkin salah satunya penggunaan kacamata, mudah-mudahan penglihatan kamu bisa mendapatkan penglihatan yang baik. Dan tentunya harus bekerja sama ya adik, jadi salah satunya bisa menerapkan beberapa tips perawatan mata. Nah, jangan lupa pakai kacamata, juga jaga matamu ya. Baik dok. Boleh diantarkan pulang? Dokter Kim, terima kasih telah membimbing saya. Saya kira untuk pasien anak itu koreksi seadanya dapat terbaik. Ternyata masih banyak pilihan-pilihan lainnya ya. Penglihatan maksimal BPS 1,0 kadang bukan segala jawaban, terutama untuk masalah miopia pada anak-anak. Kadang kita memerlukan kacamata yang ketelitian cara menangani masalah. Pengalaman akan mengajari. Baik, akan saya ingat. Wah dok, beberapa hari yang lalu tuh ada pasien yang menarik banget. Katanya kalau misalkan dia buat garis, biasanya tuh suka bengkok gitu, miring. Terus apalagi kalau misalkan dia nyetir, suka berbayang. Terus kalau lihat lampu mobil juga slow banget katanya. Oh, itu gejala astigma bukan ya? Karena beberapa pasien kita juga sepertinya ada yang mengalami seperti itu. Tapi kalau misalkan terlalu disepelekan, itu bisa menyebabkan penyakit mata lain nggak sih dok? Iya, makanya dari itu aku nyuruh dia buat tes lanjutan lagi di dokter minggu depan. Karena takutnya juga itu ada berbayang kan bisa ada masalah di matanya ya, terus kekurangan vitamin A juga ya kan dok? Betul banget, karena sebetulnya udah banyak kok teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan deteksi ini pada mata. Semoga mereka lebih banyak aware ya, karena penglihatan itu investasi untuk masa depan. Amin. Udah yuk kita lanjut kerja lagi karena banyak pasien yang nunggu di depan. Oke, yuk. Satu, sekian dua. Permisi. Ya, silakan. Selamat. Permisi. Selamat datang di klinik mata. Dari ibu yang
jalan. Nah, gitu. Jadi aku tidak buta kan, Bu? Tentu.